Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Al-ghina yumbitun nifaq fil qalb kama yumbitul ma'uz zar'. Nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV, juga radio dan TV-TV lain, serta para netizen, di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tapi tidak terlarang bagi ikhwan yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi, tapi mengambil tempat di Al-Ukhwah Bandung. Tema yang kita angkat tentang kewanitaan, dan yang kita akan bahas sekarang adab apabila seorang wanita keluar dari rumah. Pada asalnya wanita itu menempati tempat terbaik bagi dia, yaitu di dalam rumahnya. Karena di sanalah mereka tidak terfitnah dan tidak menjadi sumber fitnah. Tidak melihat lelaki, tidak dilihat lelaki. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 33, waqarna fi buyutikunna waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah engkau di dalam rumah-rumahmu. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, alzimna fi buyutikunna wa la takhrujna illa bihajatin masah. Tetaplah kalian tinggal di rumah kecuali kalau ada hajah, ada keperluan. Apalagi kalau darurat, keperluan saja, ada hajah saja dibolehkan, apalagi kalau kondisi darurat. Apa perbedaan antara ada hajah, ada keperluan, dan perbedaannya dengan darurat? Kalau hajah, perkara yang bila tidak dipenuhi lahir masyaqqah, kesulitan. Seperti umpamanya tidak ada makanan, atau ada sebuah pekerjaan tapi peralatannya tidak ada. Kalau tidak dipenuhi, lahir masyaqqah. Masyaqqah itu penderitaan. Masyaqqah itu rasa hati yang berat. Adapun darurat adalah perkara yang bila tidak dipenuhi timbul bahaya, timbul madarat. Darurat kondisinya lebih gawat daripada hajah. Jadi kalau ada hajah, ada keperluan, maka dibolehkan keluar dari rumah. Atau untuk meraih sesuatu yang manfaat.
apabila manfaat ini tidak teraih, maka dia bisa kesulitan, apalagi bahaya. Seperti untuk menuntut ilmu, dibolehkan. Seperti pergi ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, dibolehkan. Nah, ketika wanita keluar rumah, ada beberapa adab syar'i yang perlu diperhatikan agar keluar rumahnya tidak menimbulkan dosa, tidak menimbulkan fitnah atau madarat, bahkan meraih kebaikan dan pahala. Adapun adab yang pertama adalah wajib menutup aurat ketika keluar rumah dengan mengenakan hijab syar'i. Berfirman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan para wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mudah dikenal. Kenapa mudah dikenal? Bukankah wajahnya ditutup? Agar lebih dikenal status kemuslimahannya. Karena di zaman ayat ini turun, tidak semua wanita itu muslimah. Ada yang kafir, ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang ateis, ada juga yang munafik. Mereka membuka, sehingga ini membedakan mana muslimah, mana yang bukan. Fala yu'dzain, lalu tidak diganggu. Oh, kalau ini muslimah nggak ada yang berani ganggu, karena posisi kaum muslimin di Madinah itu sangat kuat. Dan hukum Allah dan Rasulnya mutabbaq, teraplikasi. Dan begitu kuat dalam kehidupan manusia di sana. Dan ditaati termasuk oleh orang-orang kafir. Kata Allah Azza wa Jalla Al-Ahzab 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Salah satu di antara bentuk tabarruj adalah keluar rumah dengan terbuka aurat. Dalam menafsirkan hijab syar'i ini, berkata para ulama di antaranya Az-Zarqani menyatakan, wa auratul hurrah ma'arrajulil ajnabi ghairal wajh wal kafain min jami'i jasadiha. Sebagian ulama, kata Az-Zarqani, menyatakan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna jilbab, beliau menyatakan bahwa amarallahu rasulahu ayya'muru nisa'al mu'minat wala yakshifna illa ainan wahidah. Allah menyuruh Nabi SAW agar Nabi merintahkan kepada wanita-wanita muslimah agar menutup seluruh tubuh dan tidak ada yang terbuka kecuali kecuali membuka satu mata untuk melihat. Sa'id bin Musaib menyatakan illa ainaihi, kecuali kedua matanya untuk kepentingan melihat.
Imam Al-Qurtubi menyatakan wa yughatti a'dhama wujuhihinna wa la yubdina illa 'ainaihi. Hendaklah para wanita itu menutup sebagian besar wajahnya dan tidak menampakkan wajahnya kecuali kedua matanya. Walhasil ulama Ahlus Sunnah ikhtilaf. Apakah wajah termasuk aurat ataukah tidak? Sebagian menyatakan, dan ini mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan wajah aurat, termasuk yang wajib ditutup. Sebagian lagi menyatakan, seperti Az-Zarqani menyatakan wajah boleh terbuka. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hijabul Mar'ah Muslimah menyatakan tidak wajib wanita menutup wajah. Tapi sunnah, walaupun tidak wajib, walaupun sunnah, ya sudah waktunya diterapkan. Sehingga ketika putri dari Syekh Al-Albani rahimahullah memakai cadar, ditanyakan kepada Syekh Al-Albani, engkau menyatakan bahwa membuka wajah itu boleh, tapi putrimu menutup wajah. Apa yang beliau katakan? At-taqwa yaghlibul fatwa. Takwa, ketakwaan bisa mengalahkan fatwa. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Tapi yang paling sempurna dengan menutup wajahnya. Ini adab yang pertama yang harus dilakukan oleh para wanita ketika keluar rumah, yaitu menutup auratnya. Kedua, ada izin dari wali. Kalau dia masih lajang, dari ayahnya. Kalau dia sudah menikah, dari suaminya. Ulama yang imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat. Wanita yang keluar rumah wajib minta izin kepada suami atau ayahnya bila dia belum menikah. Walaupun keluarnya bukan untuk safar, walaupun ke warung, walaupun ke depan, walaupun masih di dalam kota, wajib izin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'dzankum ilaiha. Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid bila mereka minta izin kepada kalian. Ke masjid aja minta izin. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, apalagi kalau bukan untuk ke masjid. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Mawsu'ah itu artinya ensiklopedia fiqh. Al-aslu anna nisa ma'muratun biluzumil bait manhiyatun anil khuruj fala yajuzu laha al-khuruj illa bi'idnih, yakni az-zawj awil walid. Pada asalnya wanita diperintahkan untuk tinggal di rumah, terlarang untuk keluar. Tidak boleh keluar kecuali kalau ada hajah atau darurah dan dengan izin. Baik izin suaminya kalau dia sudah bersuami, ataupun izin ayahnya kalau dia belum bersuami. Jadi minta izin. Ini yang kedua, adab kedua. Adab ketiga, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai wangi-wangian dan menjaga sikap. Tidak boleh genit, tidak boleh bersikap yang menantang syahwat laki-laki. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, la tamna'u ima Allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Jangan kalian para laki-laki
melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau minta izin ke masjid, izinkan, tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak berdandan, tidak bersolek, tidak berlipstik, tidak bermake up, apalagi dengan merubah alisnya dikrop, dikerik, lalu bikin garis alis balu dengan spidol. Maka itu tidak boleh. Terlarang. Ada dua pelanggaran. Pertama, merubah ciptaan Allah berupa lengkungan alis. Yang kedua, keluar dalam keadaan berdandan. Dan juga tidak boleh memakai parfum wangi-wangian. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza syahidat ihdakuna al-masjid fala tamassa tiban." Kalau salah seorang di antara kalian, hai para wanita, datang ke masjid, jangan menggunakan wangi-wangian. Bahkan Nabi SAW melarang. Kata beliau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ayyuma imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'nal isya'al akhirah." Wanita mana saja yang mengenakan bakhur. Bakhur itu wewangian tetapi dengan membakar semacam kayu cendana atau apa yang wangi, kulit kayu cendana. Sedikit aja, lalu disimpan di atas wadah yang panas. Terbakar, mengepulkan asap, asapnya itu wangi. Kayu gaharu ya? Bakhur. Macam-macam wanginya, ada yang mirip kemenyan. Dan di Arab Saudi kalau hari Jumat pagi biasa begitu tuh. Masjid juga diwangikan pakai bakhur, asapnya. Setiap yang masuk datang ditawari. Akhirnya bakhurnya dimasukkan ke imamahnya atau ke jenggotnya jadi wangi. Di setiap depan toko biasanya ada dibakar bakhur. Orang kampung dari sini melihat, oh orang Arab juga bakar kemenyan. Padahal bukan kemenyan, tapi apa? Bakhur. Wangi ke wajah. Kalau kita janji bertamu ke seseorang, mereka menyambut untuk memuliakan tamu dengan cara salah satunya disiapkan bakhur. Pas datang, ahlan wa sahlan, disodorkan bakhur, diwangikan. Nah ini tidak boleh dilakukan oleh para wanita yang akan keluar rumah. Kata beliau, ayyuma imra'atin asobat bakhura, wanita mana saja yang memakai bakhur, fala tashhad ma'anal isya al-akhirah, jangan ikut sholat isya bersama kami. Isya terakhir. Isya pertama maghrib, isya terakhir isya. Maghrib juga disebut isya. Hadis ini berisi larangan wanita memakai bakhur atau wewangian apapun, walaupun di sini disebut bakhur, maka berlaku untuk semua wewangian, parfum yang dioles, yang disemprot ataupun yang dibakar tadi. Inilah adab yang ketiga, wanita keluar rumah tidak berdandan, tidak memakai wewangian. Keempat, menjaga sikap, baik berbicara ataupun ketika berjalan. Jangan menampakkan atau menarik perhatian. Dulu para wanita untuk menarik perhatian ada yang menghentak-hentakan kaki mereka agar terdengar suara. Di kakinya itu ada gelang kaki, namanya khol-khol dalam bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Gengge ya. Agar diketahui ada perhiasan di sana, mereka ketika berjalan dihentak-hentakan kakinya sehingga berbunyi. Itu terlarang. Kata Allah dalam Al-Quran, wala yadribna biarjulihinna
liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita menghentak-hentakan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang ada di sana. Perhiasan tertutup oleh pakaian. Maka dihentak-hentakan agar orang-orang tahu. Itu terlarang. Menarik perhatian dalam bentuk seperti itu terlarang. Padahal fitnah yang ditimbulkannya nggak gede-gede amat kalau melihat kaki yang tertutup auratnya. Itu aja terlarang. Ini surah An-Nur ayat 31 kalimat yang terakhir. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Maka itu bisa menimbulkan fitnah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurat fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar, syaitan akan menghiasinya. Syaitan itu akan menghiasi sehingga tampak indah di mata lelaki yang memandangnya. Dan hadis ini bermakna pertama, wanita yang akan keluar rumah selalu terdorong untuk berdandan terlebih dahulu. Jangankan keluar rumah tuh wanita Maya, di rumah aja setiap lewat cermin berhenti dulu tuh. Manyun-manyun dulu, jebau-jebiu dulu, melihat dirinya itu sepantas apa terlihat oleh orang lain gitu. Ambil sisir, coba hitung berapa puluh kali dalam sehari wanita menyisir. Walaupun di dalam rumahnya, apalagi keluar rumah, dihiasi dirinya. Siapa yang memotivasi dia untuk menghias diri ketika akan keluar? Syaitan, laknatullahi alaih. Biar menjadi sumber fitnah bagi lelaki yang melihatnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya terhadap laki-laki dibanding fitnah wanita. Fitnah wanita itu fitnah terbesar dibanding fitnah lain. Laki-laki mengejar harta, laki-laki mengejar kedudukan, pangkat, posisi, kekuasaan dalam rangka menjadi alat untuk memikat para wanita. Dengan uang, dengan pangkat, jabatan, kekuasaan, wanita itu terpikat walaupun itu aki-aki yang goreng patut, yang jelek. Wanita terpikat. Ada nggak wanita muda cantik nikah kepada laki-laki yang jelek dan tua? Ada. Karena apanya? Kekayaannya. Dan kalau kere mah miskin mah jangankan aki-aki yang jelek, pemuda ganteng gitu tapi kere nggak dilirik itu, ya enggak? Jadi apa yang menjadi daya tarik? Hartanya. Dan itulah yang menjadi penyebab kehancuran kehidupan kaum Bani Israel zaman dahulu. Kata Nabi SAW, kana awwalu ma yuhliku Bani Israel minan nisa. Awal kehancuran kehidupan Bani Israel zaman baheula itu karena perempuan, karena wanita. Jadi fitnahnya amat sangat besar. Makanya Nabi SAW menyatakan, fattakud dunya wattakun nisa. Takutlah atau bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita, lianna ahlaka man kana qablakum minan nisa. Karena awal kehancuran manusia zaman dahulu karena wanita. Bertakwa kepada dunia, bertakwa kepada wanita. Maknanya apa takwa? Bukan taat, bukan tunduk patuh, tapi takwa itu ja'lul amdi wiqayatan ma bainahu wa baina ma yakhafuhu. Takwa itu seorang hamba membuat perisai, pelindung dari antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya.
Bertakwa kepada para wanita membikin benteng perisai dari fitnah wanita. Bertakwa kepada dunia membikin benteng perisai agar tidak terfitnah dengan dunia. Bertakwa kepada Allah membikin benteng perisai dari murka dan azab Allah. Caranya apa? Taat, tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada wanita bukan tunduk, patuh, taat kepada wanita atau terjerumus ke dalam fitnah wanita, tapi menjauhkan diri dari godaan dan fitnah para wanita tersebut. Para ulama yang tergabung di dalam Lajnah Daimah ketika menjelaskan tentang sikap yang harus dilakukan oleh para wanita ketika keluar rumah, mereka menyatakan idza aradatil mar'atu an takhruja minal bait fa innaha la takhruju illa bi idni zawjiha aw mahramiha wa takhruju mutabaddzilah fatajtanibu libasaz zinah wat tiba wa ghairi dzalika minal umur allati taj'alur rijal yata'allaquna biha wa takunu mutahajjibah. Bila seorang wanita akan keluar dari rumah, maka dia tidak boleh keluar kecuali pertama dengan izin suami atau mahramnya. Kedua, keluarnya mutabadzilah, ala kadarnya, apa adanya, tidak berdandan. Dan hendaklah dia menjauhi perhiasan modis yang merupakan pakaian yang menjadi hiasan, memperindah penampilannya dan meninggalkan parfum dan perkara-perkara lainnya yang menjadi daya tarik laki-laki, dan hendaklah memakai hijab. Boleh enggak wanita umpamanya keluar rumah untuk nginap di rumah temannya atau saudaranya tanpa mahram? Dibolehkan selama pertama ketika keluar tadi memperhatikan adab-adab syar'i yang diterangkan. Kedua, tidak sampai kategori safar. Umpamanya di dalam kota sendiri ada temannya yang minta ditemani tidur karena orang tuanya pada pergi, dia sendirian di rumah, takut. Tolong temani saya. Boleh. Maksudnya sesama wanita temannya ya. Atau nginep di rumah saudaranya, kerabatnya, mahramnya, tapi tidak safar. Ayahnya mengizinkan, suaminya mengizinkan, dan keluar rumahnya dengan memperhatikan adab-adab yang tadi diterangkan, maka tidak apa-apa, dibolehkan. Ini pernah ditanyakan kepada para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyatakan, la haraja fi dhalika idza lam yakun fi dhalika khatrun, amma idza kana hunaka khatrun bi anna zawja ukhtiha muttaham aw takhshina minhu syarr fala tabiti indahum wala tajlisi indahum. Amma idza kana al-mahal aminan fala haraja an tabiti fi baiti ukhtiha fi ghurfatin wahdaha bila khulwah. Tidak apa-apa menginapnya seorang wanita di luar rumahnya apabila tidak mengandung bahaya, dan itu dilakukan dengan izin suami atau mahramnya. Adapun apabila ada bahaya seperti di rumah yang akan tempat dia nginep ada laki-laki yang mungkin nanti bisa menjadi fitnah atau dikhawatirkan ada keburukan, maka tidak boleh menginap di luar rumah. Adapun kalau tempatnya aman dari segala segi, di jalannya aman, di tempat dia menginap juga aman, maka fala haraj, tidak apa-apa. Ada hadis yang sepintas ada larangan wanita
menginap di rumah orang lain. Karena apa? Karena ketika menginap di rumah orang lain dipastikan membuka jilbabnya ketika tidur. Walaupun di kamar sendirian, tapi pasti pakaian luarnya dibuka. Dan ada larangan untuk ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Ummu Darda radhiyallahu an. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi baiti ahad min ummahatiha illa wa hiya hatikatu kulla syatrin bainaha wa bainar rahman." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak ada seorang pun wanita yang menanggalkan pakaiannya bukan di rumah orang tuanya, kecuali dia berarti merobek hijab antara dia dengan Allah yang Maha Rahman. Ini mengisyaratkan gak boleh wanita menanggalkan pakaiannya di luar rumahnya. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Daud, berkata Nabi SAW, "Ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha," wanita mana saja yang menanggalkan pakaian bukan di rumah suaminya, berarti dia telah merobek hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis ini mengisyaratkan wanita nggak boleh menanggalkan jilbabnya di luar rumahnya. Tapi ketika menerangkan riwayat ini, para ulama menerangkan maksudnya kalau ke rumah tidak boleh membuka aurat gitu. Di hadapan laki-laki yang asing yang bukan mahram. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau menyatakan, kata beliau, "Wada'at libasaha fi ghairi baiti zawjiha kinayah an takashshufiha lil ajanib wa adamu tasatturiha minhum faqad hatakat satraha bainaha wa bainallahi azza wa jalla lianna Allah ta'ala anzala libasan liwariya bihi sawatihinna wa huwa libasut taqwa." Maksud hadis ini adalah wanita tidak boleh menanggalkan pakaian di luar rumah, maksudnya ungkapan dari tidak boleh membuka aurat di luar rumah yang terlihat di hadapan laki-laki asing. Adapun kalau wanita itu membuka pakaiannya di luar rumah tapi masih tertutup dari laki-laki seperti di WC, ketika keluar rumah di tengah jalan kebelet terus ke WC, pasti dibuka kan pakaiannya, nggak mungkin tidak. Tapi karena di dalam WC umum tertutup dari laki-laki, nggak ada yang melihat kan, jangankan laki-laki, wanita lain pun tidak ada yang melihatnya, maka tidak terlarang. Termasuk membuka jilbabnya di rumah orang lain tapi di kamar menyendiri, tidak terlihat oleh laki-laki, tidaklah terlarang. Sehingga yang dimaksud dengan terlarangnya wanita menanggalkan jilbab di luar rumahnya, maksudnya adalah dilarang keluar rumah dengan membuka aurat. Adapun kalau membuka aurat di luar rumah tapi tertutup dari laki-laki seperti di rumah temannya, di kamar temannya, di WC umum, maka tidak apa-apa, tidak terlarang. Jadi inilah beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para wanita ketika keluar rumah, sehingga keluar rumahnya tidak menjadi dosa, tidak menjadi fitnah. Poin berikutnya, ketika dia diharuskan berbicara dengan laki-laki, dibolehkan. Tidak terlarang wanita ngobrol dengan laki-laki walaupun secara langsung. Karena Nabi SAW pun banyak didatangi para wanita untuk bertanya tentang agama, tentang ini, tentang itu. Oleh Nabi tidak dilarang, jangan bicara sama saya. Enggak.
Oleh Nabi dilayani, pertanyaannya didengar dan diberikan jawaban. Tapi tentu saja dengan memperhatikan adab, tidak saling menatap. Karena saling menatap tidak boleh. Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu An-Nur ayat 30. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Ayat 31-nya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita mukminat tundukkan juga pandangan. Dua-duanya menundukkan pandangan. Tidak saling bertatapan ketika mengobrol. Datang wanita namanya Asma binti Yazid lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawwarai minan nisa." Yaqul Nabi qauli, "Ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang di belakangku. Mereka berbicara melalui diriku, aku perwakilan mereka tuh." Lalu bertanya tentang agama. Oleh Nabi dilayani, berbicara. Termasuk sepeninggal Nabi, para sahabat atau ketika Nabi masih hidup datang kepada para istri Nabi bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Ada 3 laki-laki datang bertanya kepada para istri Nabi, apa sih yang dilakukan oleh Nabi siang atau malam di rumah? Dijawab, kalau malam beliau tidur, tapi nanti di akhir malam bangun terus tahajud. Kalau siang kadang saum, kadang tidak. Terus apa yang dilakukan di rumahnya? Kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Nyapu gitu, menambal kain yang sobek, menyambung tali sendal yang putus. Itu wa kana fi mihnati ahli. Ini salah satu sunnah Nabi, bantu-bantu pekerjaan di rumah. Sunnah Nabi itu kalau mau sunnah. Nyupir, kalau zaman sekarang nyuci piring. Atau ngepel. Jangan merasa gengsi dengan itu. Itu sunnah Nabi SAW. 3 sahabat yang bertanya itu menyatakan enteng amalan Nabi itu. Ya, lalu yang satu mengatakan saya nanti malam akan sholat semalam nggak akan tidur. Kalau Nabi kan ada tidurnya. Saya mah nggak akan tidur, sholat semalaman. Yang kedua, saya akan saum tiap hari. Kalau Nabi ada tidak saumnya. Saya makan saum tiap hari. Yang ketiga, aduh punya istri teriwe harus bantu-bantu. Saya mah nggak akan nikah. Kalau harus bantu istri, waktu untuk ibadah menjadi terkurangi. Maka saya tidak akan nikah dalam rangka fokus ibadah. Sampailah omongan 3 orang ini kepada Nabi SAW dibantah. Tapi yang kita ingin tekankan, para laki-laki datang kepada para istri Nabi untuk bertanya dan dijawab. Tapi tentu saja itu dari balik hijab. Kata Allah Azza dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau bertanya kepada para istri Nabi, bertanyalah dari balik hijab. Karena yang demikian itu lebih baik dan lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Tapi berbicara boleh. Karena itulah ketika berbicara jaga sikap, jaga pandangan, jangan saling menatap. Kedua, tidak berkholwat berdua-dua. Yang ketiga, nada suaranya normal, jangan digenit-genitkan. Kalau suara wanita ketika berbicara digenit-genitkan, dimanja-manjakan, ada desahannya, baru itu jadi haram. Baru suara wanita yang seperti itu jadi aurat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala takhlaqna bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Jangan kalian genit-genitkan suara kalian, hai para wanita, ketika berbicara. Sehingga laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya merasa terpesona, terpikat oleh omonganmu. Wa qulna qawlan ma'rufa, katakan oleh kalian, hai para wanita, perkataan yang baik. Baik isinya ataupun nada bicaranya ataupun sikapnya. Ma'ruf. Ini menunjukkan wanita boleh ngobrol dengan laki-laki. Tapi dengan menjaga adab tadi.
Ya. Bagaimana kalau ngobrolnya di telepon? Apalagi kalau di telepon pasti tidak akan bertatap-tatapan ya. Hanya kedengar suara boleh. Suara wanita yang normal bukan aurat. Baru menjadi aurat kalau apa tadi? Digenit-genitkan. Gimana kalau visi? Kalau visi pasti bertatapan, pasti dilihat ya. Kalau video call tapi melihat kemana aja. Ya udah jangan video, kalau lebih baik telepon voice saja biasa. Kalau video call sebaiknya jangan ya. Kecuali untuk keperluan nazar untuk khitbah boleh. Langsung aja boleh gitu ya. Nah, jadi ketika wanita berbicara di luar rumah bersama laki-laki untuk suatu keperluan, pasti itu bicara. Umpama ke warung yang jaga warungnya laki-laki kan nggak mungkin nggak ngomong ya, harus bicara. Kang beli tarasi 2 kilo gitu. Bicara pasti ngomong. Nggak mungkin nunjuk, nggak mungkin begitu saja. Tanpa bicara. Boleh wanita berbicara dengan laki-laki tapi jaga nada bicaranya, sikapnya, matanya dan seterusnya agar tidak menjadi fitnah bagi kedua-duanya ya. Inilah beberapa poin adab-adab para wanita ketika mereka keluar dari rumah untuk sebuah keperluan atau karena adanya kondisi yang darurat ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari keburukan dalam interaksi kita dengan lawan jenis kita. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga di dalam kebaikan. Amin wa iyyak. Jika seorang wanita belum bersuami dan ayahnya sudah wafat, apakah meminta izinnya kepada kakek laki-laki tertua atau kepada ibu? Ibu dan kepada mahramnya, laki-laki yang menjadi mahramnya ya. Salah satu di antara keduanya boleh. Lalu apabila seorang wanita sedang merantau dan tinggal sendirian di rantauan, apakah tetap harus minta izin walaupun hanya ke masjid? Minta izin ke siapa? Kan sendirian. Berarti wanita itu mukim di tempat itu, tapi mukimnya sendirian ya. Tidak safar. Apakah memakai parfum yang wanginya hanya bisa dicium oleh diri sendiri, apakah dibolehkan? Ya, larangan parfum dengan sebab wanginya yang tercium oleh laki-laki bisa mengundang fitnah. Adapun kalau tidak tercium oleh laki-laki, oleh orang yang ada dekat kita sekalipun, tidak tercium berarti tidak masalah ya. Ada gitu parfum yang hanya tercium oleh diri kita, yang lainnya nggak mencium? Nggak ada ya. Kalau tercium oleh diri sendiri berarti yang dekat juga mencium. Semoga Ustaz beserta keluarga dan jamaah yang hadir berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, senantiasa diberi kesehatan. Amin wa iyyak. Terkait hadis seorang perempuan ahli ibadah, rajin sholat tahajud, puasa sunnah, ujungnya masuk neraka karena dosa lisan yang sering menyakiti tetangganya. Yang mau ana tanyakan, apakah dosa lisan sangat berbahaya sekali sehingga melenyapkan pahala amalan sholat tahajud dan puasa? Padahal amalan ibadah tahajud dan puasa amalan yang paling mulia seorang hamba di sisi Allah. Buruknya akhlak ketika berinteraksi dengan orang menunjukkan tertolaknya ibadah yang dia lakukan. Mungkin karena tidak ikhlas atau karena tidak mutaba'ah. Kalau yang diterima sholat, saum, haji
pasti akhlaknya berubah. Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menghapus, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Akhlaknya pasti bagus. Kalau salatnya benar dan diterima. Karena itulah ketika orang salat, seusai salat akhlaknya bejat, masih tetap, maka dikatakan salatnya sahun. Dan orang yang salatnya sahun terazab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun di dalam salatnya, sahun seusai salatnya. Makanya pakai an, bukan pakai fi. Kalau khusyuk pasti fi salatihim khasyiun. Kalau di luar salat pakai an salatihim sahun. An itu kata Syekh Al-Utsaimin lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan setelah sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau sholatnya nggak benar, baik jangankan sholat tahajud, sholat fardu tapi nggak benar, akhlaknya akan tetap bejat. Kebejatan akhlaknya seusai sholat menunjukkan sholatnya ditolak. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan qala ba'du salaf man amila hasanah thumma atba bisayyah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah, setelah ibadah dia ikuti dengan perbuatan dosa, akhlaknya nyebelin. Setelah ibadah mencela orang, menggibahi orang, maka buruknya akhlak tadi menunjukkan ibadahnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga saum. Kata Nabi SAW, malam yada qawla zur wal amala bi wal jal falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabah. Siapa orang yang ketika saum itu mulutnya nggak terjaga nih, ucapannya, perbuatannya itu zur, nyakitin orang, Allah nggak butuh saumnya, ditolak, saumnya nggak diterima. Jadi ibadah yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak, akhlaknya tetap buruk, menunjukkan ini indikasi ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada syarat-syarat ibadah yang tidak dia penuhi sehingga tertolak. Maka ketertolakan ibadah ditandai dengan buruknya akhlak dia, menyakiti orang dan seterusnya. Termasuk iman, kalau orang akhlaknya buruk, lisannya menyakiti, imannya hilang. Kata Rasul SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. 3 kali diawali sumpah. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang menyakiti tetangga dengan lisan. Tetangganya nggak merasa aman dari gangguan dengan lisan, dengan perbuatan. Oh, orang yang tukang ngeganggu tetangga nggak beriman. Imannya tergerus. Kalau imannya benar, dijaga mulut. Mangkana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulutnya, berbicara yang baik atau diam. Jadi wanita tadi yang diadukan oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, inna imra'atan kathurat salatuha wa siyama wa tu'zi zironaha. Ya Rasul, ada wanita yang rajin sholat tahajud, rajin saumnya, tapi rajin nyakitin tetangga. Apa kata beliau? Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa? Karena tahajud dan saumnya tidak melahirkan buah yang manis berupa kemuliaan akhlak. Berarti ditolak tuh ibadahnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Apa boleh naik mobil online bareng teman-teman sama perempuan, sopirnya laki-laki dalam kota? Boleh, berarti tidak berkhulwat ya. Karena rame-rame.
Mohon nasihat untuk kami yang semakin hari makin berkurang kehati-hatiannya, seperti upload foto tangan karena brand gamis. Ini wanita maksudnya ya. Tersingkap pergelangan tangan sampai dandan tipis saat keluar rumah. Yang saya berikan tadi itu tuh nasihat, jangan gitu. Boleh nggak wanita difoto hanya tangannya saja seperti umpamanya iklan apa ya, yang tangan kutek gitu, tapi kuteknya bukan cat ya, pewarna kuku hina gitu. Boleh memakai hina. Terus boleh nggak diperlihatkan? Ulama ikhtilaf. Yang menyatakan tangan aurat nggak boleh, haram. Yang menyatakan tangan bukan aurat berarti dibolehkan. Tapi dengan syarat aman dari fitnah. Karena ada orang laki-laki begitu lihat tangan wanita tersebut mulus, apalagi dalam foto pakai efek, pakai filter yang hitam pun juga jadi glowing gitu. Akhirnya terfitnah laki-laki yang melihat kebayang tangannya aja kayak gitu. Akhirnya terfitnah dia, maka tidak boleh ya. Ingat akhwat, upload foto itu bisa terlihat oleh orang sedunia dalam jangka waktu selama media sosial itu ada. Kita yang sudah menghapus, itu masih ke-share ke banyak akun, ya enggak? Kalau itu dosanya jadi jariah. Kitanya sudah mati, fotonya masih menyebar, masih memfitnah banyak orang, dosanya masih mengalir terus, dapat dosa jariah ke alam kubur. Karena itu hati-hati jangan membuat dosa jariah melalui media sosial ya. Saat ini banyak niqab Saudi yang panjangnya hanya sampai leher. Sedangkan niqab yang lain yang biasa anak pakai menutupi dada. Ingin pakai niqab pendek ini untuk olahraga. Tapi ragu. Apa nasihat serta pandangan Ustaz terhadap hal ini? Selama niqab sampai leher itu kan lehernya sudah tertutup dengan jilbabnya, kan ya enggak? Selama niqab tersebut tidak menampakkan aurat, tidak membentuk bentuk tubuh, boleh. Bahkan bukan hanya sekedar hanya sampai ke leher, hanya sampai menutupi wajahnya saja, itu banyak diikatkan begitu. Selama itu menutup wajahnya yang dia harus sembunyikan karena menjadi sumber fitnah dan tidak membentuk tubuh, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang lebih sempurna, lebih bagus. Curhat nih. Dalam rumah tangga poligami, awalnya suami membimbing istri pertama untuk berpakaian sederhana demi menghindari tabarruj. Lalu setelah memiliki istri kedua dan ketiga, gentleman nih. Selera suami berubah. Jadi lebih menyukai pakaian yang terang dan mencolok. Bahkan mulai mengomentari penampilan istri pertama dengan penilaian yang kurang baik. Sementara istri ingin taat dan menyenangkan suami, namun bingung. Selera tersebut menurut penilaian sebagian ulama termasuk mencolok. Bagaimana sikap istri pertama seharusnya? Suaminya memiliki pemahaman agama yang baik. Baik. Kalau tahu selera suami begitu, lakukan yang lebih menyenangkan suami. Asal di dalam rumah. Nggak perlu pakai jilbab. Pakai pakaian terseksi di hadapan suami. Silakan untuk memikat, menyenangkan suami. Berlomba istri pertama, kedua, ketiga, pas seksi-seksi di hadapan suami. Tapi kalau itu keluar rumah ya nggak boleh.
Maksudnya kan selera suami ke istri dengan pakaian seperti itu kan pasti di dalam rumah. Kalau di luar rumah pas suami menyuruh istrinya pakai pakaian yang seksi, dayus itu. Karena tidak hanya terlihat oleh suaminya tapi terlihat oleh semua orang. Apa nggak punya rasa cemburu istrinya ditatap oleh banyak orang? Dayus yang seperti bahkan bangga, wah istri saya jadi pusat perhatian karena cantik dan seksinya. Dayus namanya itu. Gak punya rasa cemburu istrinya jadi pusat perhatian orang. Harusnya protektif dia. Gak boleh istri kamu jangan tampil cantik kalau keluar rumah. Saya khawatir banyak yang kepincut sama kamu tuh. Kan gitu harusnya. Kalau laki-laki ini normal. Apalagi disebutkan suaminya memiliki pemahaman agama yang baik. Kalau pemahaman agamanya baik, di luar rumah istrinya harus tertutup. Bukan mencolok. Jadi kalau suaminya masih berpemahaman, saya ingin istri saya keluar tampak kelihatan cantik biar saya bangga. Berarti nggak benar tuh pemahaman agamanya. Ridho istrinya menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Jadi untuk tampil di hadapan suami silakan berlomba dengan cara yang paling memikat suami. Tapi jangan lakukan itu di hadapan laki-laki lain. Di luar rumah jangan. Di rumah silakan. Ya. Nanti kalau wanita pergi ke mall, ke toko pakaian, ke butik, cari pakaian yang seksi, yang terbuka, yang menggoda iman laki-laki. Tapi untuk dipakai di mana? Di rumah, di hadapan suami, di kamar. Jangan juga di luar kamar terlihat oleh anaknya, oleh adik kakaknya, seksi banget. Jangan. Khusus di dalam kamar saja. Ya, untuk suaminya. Di luar rumah harus tertutup. Gitu. Teman anak ditinggal meninggal calon suaminya. Belum menikah berarti ya. Belum janda berarti dia. Sudah 6 bulan, hingga sekarang masih ke makam dan masih bersedih. Belum move on dia. Apakah ada yang bisa Ana sampaikan ke dia biar dia lebih ikhlas dan tabah? Tolong bantu Ustadz, dia ada di sini. Cari ganti sudah. Lupakan. Gak ada kewajiban bagi ukhti ini kepada calonnya yang sudah menikah, baru calon, belum ada hak dan kewajiban apapun. Gak bisa kembali, sudah lupakan, doakan boleh, doakan ampunan, rahmat, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dapat nikmat kubur dan seterusnya, boleh didoakan. Tapi segeralah move on, ya. Gak boleh setiap hari ke makamnya sedih, itu terlaknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita zawarat. Zawarat itu sering ke makam, ke ziarah ke kuburan. Wanita boleh ziarah kubur, tidak terlarang. Tapi jangan keseringan, sekali-sekali boleh. Kalau sering menunjukkan dia terlalu bersedih dan dikhawatirkan niyahah, meratap, ya. Ada ayat dan hadis dilarang kita bersedih. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Nabi SAW berlindung dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Ini menunjukkan bersedih dilarang. Makna bersedih dilarang adalah dilarang pertama, ya. Karena orang Sunda mengukut kesedih, memelihara kesedihan dengan cara perkara yang buat dia sedih diingat-ingat terus. Ingat orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat lebih dahulu, orang tua, anak, saudara, sahabat atau calon tadi diingat terus. Sedih, ini yang terlarang. Kalau kejadian ada musibah pada hari tersebut sedih, ya itu tidak bisa dihindarkan. Manusiawi itu sedih, tapi mengungkit penyebab kesedihan itu yang dilarang. Termasuk salah satunya mengingat-ingat orang-orang yang sudah wafat, sehingga kita
terus-menerus dalam kesedihan, maka tidak boleh. Ya. Pertama itu, hindari semua hal yang bisa mengingatkan kita kepada kesedihan. Kalau ingat kepada yang sudah wafat, doakan. Itu yang bermanfaat bagi dia. Sedihnya kita nggak manfaat bagi orang yang sudah mati. Doa kita itu yang manfaat bagi orang yang mati. Ya. Kedua, coba dibaca doa minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan. Seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Ya, termasuk umpamanya doa siapa orang yang sedang sedih lalu membaca doa Allahumma inni abduka wa abnu abdika wa abnu ammatika nasiyati biyadik, dan seterusnya. Lalu Allahumma inni as'aluka bikulli ismin samaital ladin samaital bihi nafsaka. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan semua nama-nama yang Engkau namakan dirimu dengan nama itu. Terus sampai akhir, kata Nabi, siapa yang sedang sedih lalu membaca doa ini, Allah akan buang atau akan hilangkan kesedihannya dan akan Allah berikan ketenangan sebagai pengganti. Jadi doa, baca doa-doa kesedihan. Ketiga, cari aktivitas yang bisa memalingkan kita dari ingatan kepada orang yang sudah mati. Ya, hadir ke majelis kajian, bergaul sama akhwat-akhwat yang satu circle, yang soleha, banyak zikir, banyak Al-Quran. Nanti kesedihan itu insya Allah akan pergi dengan berlalunya waktu. Ya, yang lebih sedih dan tambah sakit hati adalah kalau orang dikhianati oleh orang yang dicintai. Suami istri bercerai karena permasalahan itu, sakitnya itu lebih daripada ditinggal mati loh. Dan seterusnya ya. Semoga akhwat yang sedang mengalami ini segera oleh Allah diganti kesedihannya dengan kebahagiaan, diberi ganti dengan calon yang jauh lebih baik daripada yang sudah wafat tadi. Amin. Apakah tingkatannya sampai dosa bila seorang muslim menggunakan barang-barang boykot pro siriwil? Saya menghindarkan kata-kata negara ini. Bukan takut, tapi rugi. Karena apa? Begitu kata itu diucapkan, terdetek oleh media sosial apa, lalu media sosial saya diblokir itu tuh. Si siriwil jahat banget tuh. Asal ada kata kunci nama negara dia, atau liwat begitu ada tulis apa singkatannya, awannya L dan seterusnya, itu langsung kedetek, langsung media sosial kita di-ban, di-blok gitu ya. Tapi tahu si siriwil ya yang menjajah Palestina itu. Apakah sampai pada dosa seorang muslim menggunakan barang-barang boikot pro siriwil? Semenjak aksi pemboikotan barang-barang pro siriwil, alhamdulillah ana ikut gerakan tersebut. Terutama ana mengganti semua peralatan untuk mandi seperti sampo, sabun, pasta gigi. Qadarullah semenjak itu ana harus beradaptasi dengan produk-produk yang tidak diboikot. Semenjak ganti sampo, ana mengalami rambut yang luar biasa. Luar biasa apa? Dan begitu juga dengan pasta gigi yang membuat gigi ngilu. Ngilu kemana? Apakah penderitaan rasa sakit ini bisa menjadi penggugur dosa ana karena ikut gerakan pemboikotan? Iya. Setiap aksi kita yang membuat jengkel apalagi menimbulkan kerugian kepada musuh itu amal soleh. Itu ayat.
di dalam Al-Quran. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, apapun aksi yang kita lakukan menimbulkan rasa jengkel, kaila, atau merugikan pihak musuh, maka Allah menganggap itu amal soleh. Jadi ketika diboikot, berpengaruh nggak kepada ekonomi dan kekuatan militer serta politik mereka? Ya, berpengaruh. Sehingga relasi mereka itu mulai memberikan tekanan secara politik, secara ekonomi, sehingga kalau ada efek, lakukan. Amal soleh nggak? Amal soleh itu, ya. Kecuali kalau nggak ada efek, kita hanya sedikit, di boikot malah kita akhirnya yang rugi, mereka tetap untung, maka nggak ada manfaatnya, maka tak ada maslahat di dalam pemboikotan tersebut. Tapi kalau ada efek yang nyata, ya itu merupakan amal soleh. Terakhir, hukum duduk mendengar kitab faidah amal ketika selesai sholat apa? Fadhailul a'mal, kitab yang berisi keutamaan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, karena dasarkan ada kalanya hadis palsu, ada kalanya hadis dhaif, lalu melahirkan amalan baru yang tidak disyariatkan. Maka semua penjelasan yang bukan qala Allah, qala Rasul bukanlah ilmu. Ilmu itu ma qala Allah, ma qala Rasul. Wa ma simahuma falaysa bil ilm. Selain itu bukanlah ilmu. Bukankah ada ungkapan hadis dhaif atau palsu boleh dijadikan dalil untuk fadhailul a'mal? Kan gitu ya? Betul ungkapan itu. Tapi maknanya bukan seperti yang difahami oleh orang awam. Ini hadisnya dhaif, nggak boleh diamalkan. Iya betul dhaif, tapi hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Udah diam, ini kaidahnya. Kaidahnya benar, penerapannya yang salah. Yang dimaksud hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal diterangkan oleh di antaranya seorang ulama yang mutasahil di dalam mensahihkan hadis. Gampang mensahihkan hadis, yaitu Imam Ibnu Majah. Tapi dalam hal ini ketat beliau menyatakan. Hadis dhaif boleh dijadikan fadhailul amal, maksudnya adalah hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Seperti tahajud. Tahajud disyariatkan? Iya. Quran ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam tahajud kamu. Salah satu ciri orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit waktu tidurnya di malam, dipakai sholat, dan di akhir malam mereka istighfar, minta ampunan. Tahajud itu utama. Ditetapkan oleh Quran, oleh hadis yang sahih, sunnah tahajud. Lalu ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Siapa yang tahajud 40 hari 40 malam tanpa putus, firasatnya tidak akan salah, umpamanya. Hadis ini dhaif. Boleh dipakai? Boleh, karena tidak melahirkan amalan baru. Hanya memotivasi orang untuk tahajud, dan tahajud ini disyariatkan oleh Quran dan hadis. Bukan amalan yang bid'ah, tapi amalan sunnah. Lalu ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan ini. Boleh kita pakai untuk memotivasi, karena tidak melahirkan amalan yang baru. Adapun kalau ada hadis dhaif, isinya mensyariatkan sebuah amalan yang tidak disyariatkan, maka ini tidak boleh dipakai. Bukan mengamalkan hadis fadhailul amal, tapi melahirkan amalan baru didasarkan pada hadis dhaif atau palsu. Ini nggak boleh.
Seperti salah satu contoh umpamanya. Contoh yang saya kemukakan ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Seperti contohnya umpamanya salat tasbih. Salat tasbih ada hadisnya. Nabi SAW menyatakan begini-begini salat tasbih. Jadi dalam salatnya 4 rakaat melakukan 10 kali tasbih dalam ruku, sujud dan seterusnya. Lalu kata Nabi, siapa yang mampu melakukan tiap hari lakukan. Kalau enggak sepekan sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak seumur hidup sekali. Tidak ada hadis lain yang mensyariatkan salat tasbih kecuali ini. Mayoritas ulama menyatakan hadisnya dhaif. Nggak boleh dipakai karena memakainya berarti melahirkan amalan baru yang tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka mayoritas ulama membid'ahkan salat tasbih. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Al-Utsaimin juga menyatakan hadis ini dhaif, nggak boleh dipakai. Melakukannya adalah kebid'ahan. Tapi ada sebagian yang menghasankan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hasan. Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini hasan. Kalau hasan boleh dipakai, melakukannya tidak melahirkan kebid'ahan karena hadisnya hasan. Walhasil ini ikhtilaf. Jadi yang dimaksud hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, maksudnya adalah hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan amalan yang disyariatkan. Adapun memakai hadis dhaif untuk melakukan amalan baru yang tidak disyariatkan, maka ini tidak boleh. Nah, jadi kitab Fadhailul A'mal isinya adalah melahirkan ibadah-ibadah berdasarkan hadis dhaif dan palsu, maka tidak boleh mengkajinya, tidak boleh mengamalkannya, mendengarkannya enggak, kecuali mengkajinya oleh orang yang layak ilmunya untuk dijelaskan kekeliruannya, kesalahannya secara ilmiah, baru boleh. Kenapa kamu membahas kitab ini? Saya ingin tahu kekeliruan, kesalahannya akan saya jelaskan ke umat biar umat yang awam tidak tertipu dengan ini, maka itu boleh. Ya, adapun sengaja mengambil faidah untuk diamalkan maka tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali besok waktu tempat yang sama membahas masalah tauhid. Dan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.